Tower 6 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menjadi satu-satunya tempat yang diizinkan beroperasi untuk menangani pasien setelah keluarnya surat edaran dari BNPB pada Selasa 27 Desember. Merespons hal tersebut, Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan Tower 6 disisakan karena merupakan akses paling mudah untuk pasien keluar masuk. Mintoro menyebut di Tower 6 tersebut tersedia berbagai fasilitas dan ruang penanganan medis yang belum disingkirkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nuriatul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Mei, benar sekali bahwasannya Tower 6 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran itu menjadi salah satu ataupun satu-satunya tempat yang diizinkan beroperasi pasca keluarnya surat edaran dari BNPB yang menyebut bahwasannya Wisma Atlet akan ditutup pada 31 Desember 2022 lalu. Nah, kemudian merespon hal tersebut, Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan bahwasannya Tower 6 memang sengaja disisahkan untuk antisipasi barangkali ada lonjakan COVID-19 terutama pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru 2023 kali ini. Nah, juga Tower 6 ini sengaja disisakan untuk merupakan akses keluar masuk yang paling mudah untuk pasien. Selain itu juga di Wisma Atlet di tower ini juga masih tersedia berbagai fasilitas kesehatan yang masih tersedia di sana seperti ruang penanganan medis, kemudian ruang ICU, apotek dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga unit gawat darurat atau UGD yang mana masih memiliki tempat tidur sebanyak 30 buah. Selain itu ada pula ruang intensif atau intermediate care unit dan juga high care unit dengan jumlah 97 tempat tidur. Nah, kemudian juga pada Tower 6 ini ternyata masih ada sejumlah 1.651 tempat tidur yang tersebar di 24 lantai. Adapun pada lantai 3 ataupun ada 3 lantai maksud kami yang diperuntukkan untuk berbagai keperluan dalam penanganan COVID-19 tentunya. Seperti lantai pertama akan dipakai untuk keperluan administrasi, kemudian lantai kedua akan dipakai untuk tenaga kesehatan atau nakes, dan lantai ketiga akan diperuntukkan untuk perawatan pasien COVID-19 manakala dibutuhkan. Kemudian juga Mintoro menyebut bahwasannya apabila nanti pihaknya mendapatkan pasien lagi gitu ya sepanjang lonjakan, tahun baru seperti itu mereka akan, menerimanya seperti itu. Nah, namun juga, Mintoro mengimbau agar pasien apabila hendak berobat ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, ini dapat menghubungi call center, 19119 pagar 9 dan pagar 2. Nah, kemudian, juga menurut Mintoro bahwasannya bukannya, Wisma Atlet di Tower 6 ini akan dibuka sampai 31 Maret, 2023 mendatang. Artinya memang setelah tanggal 31 Maret, 2023 mendatang, ini Wisma Atlet akan benar-benar tutup kecuali memang ada surat edaran baru dari BNPB. Nah, kemudian, juga per hari kemarin, tanggal 31 Desember 2022, Wisma Atlet sudah tidak ada pasien sama sekali. Artinya memang pasiennya sudah di tahap nol ataupun sudah mencapai angka nol. Rata-rata 90% pasien gitu ya yang berobat ke Wisma Atlet sepanjang, tahun 2022 ini ataupun di akhir, tahun 2022 ini, itu 90%-nya itu memiliki gejala yang ringan, sedang, dan bahkan hampir tidak bergejala seperti itu. Sementara 10%-nya ini merupakan pasien dengan gejala komorbid dan, itu dalam 3 bulan terakhir. Kemudian, juga di akhir bahwasannya Mintoro menyebut, bahwasannya pihaknya akan terus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari BNPB termasuk juga rencana penutupan Wisma Atlet Kemayoran secara sepenuhnya pada tanggal 31 Maret 2023. Kembali kepada Anda, Mei. Baik, terima kasih rekan Nuri atas laporan Anda dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran berikut tayangannya untuk Anda.
Hunian Wisma Atlet pada hari ini 31 Desember 2022 pasiennya sudah kosong sejak hari Kamis kemarin. Sesuai dengan arahan pemerintah bahwa Wisma Atlet ini tetap di standby-kan yaitu di Tower 6. Kenapa di standby-kan di Tower 6 ini? Karena Tower 6 ini pertama adalah akses yang paling mudah untuk masuk ke Wisma Atlet. Yang kedua, di Tower 6 ini nantinya ada unit gawat darurat yang jumlah tempat tidurnya ada sekitar 30, lalu ada intensive care unit, ada intermediate care unit, dan ada high care unit yang jumlah tempat tidurnya 97 tempat tidur. Lalu di tempat ini juga nantinya kita akan mengupayakan cuma satu tower saja untuk di Wisma Atlet ini dalam 3 bulan ke depan. Untuk relawan yang ada saat ini di Wisma Atlet ada 214 yang terdiri dari 155 adalah tenaga medis dan sisanya adalah tenaga non medis. Kami masih standby sampai 3 bulan ke depan. Jumlah pasien yang pernah dirawat di Wisma Atlet ini seluruhnya ada 131, 195 dan tenaga medis atau relawan yang pernah menjadi relawan di Wisma Atlet ini sampai sekarang ada lebih kurang 16.000 lebih yang terdiri dari ada dokter spesialis, dokter umum, lalu ada perawat dan ada tenaga medis lainnya. Sampai saat ini sesuai dengan arahan pimpinan kami tetap standby sesuai dengan kebutuhan nantinya. Jadi mudah-mudahan ke depan pasien COVID ini akan turun dengan drastis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.